Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Di warahmatullahi sini wabarakatuh. ya bersama saya Arfan Ibrahim, kelas 1D NPM 2520774. Di sini saya akan mewawancarai Saudara Wahyu yang saat ini sudah berhadapan dengan saya mengenai anti korupsi. Materinya yaitu tentang kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, adil, berani, peduli, kerja keras, sederhana, dan mandiri. Oke, baik. Sebelumnya Saudara Wahyu, silakan perkenalkan diri. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Wahyu dari kelas 1D PJKR NPM 2052021. Ya, baik. Terima kasih Saudara Wahyu. Saya mohon atas waktunya. Terima kasih telah bersedia untuk saya wawancarai. Yang pertama yang saya ingin pertanyakan yaitu apa sih nilai-nilai anti korupsi mengenai dari kejujuran itu? Jadi begini, menurut saya nilai anti korupsi dalam segi kejujuran adalah kejujuran itu menempati urutan pertama yang harus diperhatikan untuk memberantas masalah korupsi dari akar-akarnya. Kejujuran adalah fondasi utama untuk membangun bangsa yang berintegritas. Mungkin segitu menurut saya tentang kejujuran. Baik. Terima kasih Saudara Wahyu. Berarti kejujuran adalah satu fondasi yang utama ya untuk memberantas atau untuk tidak terjadinya agar tidak korupsi. Seperti Betul itu ya sekali. berarti ya. Betul Baik, sekali. terima kasih. Oke, pertanyaan kedua yaitu mengenai nilai-nilai anti korupsi dengan kedisiplinan. Itu bagaimana sih Saudara Wahyu? Oke, kalau saya hubungkan disiplin ini dengan misalnya waktu saja ya. Karena waktu itu sebuah hal yang bisa dikorupsi juga. Jadi dengan disiplin waktu artinya kita tidak mengkorupsi waktu. Kita itu patuh terhadap waktu. Jadi kita tidak bisa sewenang-wenang. Lah intinya memakai waktu itu. Mungkin segitu. Oh ya, terima kasih. Memang banyak sekali mengenai waktu ini dari disiplin banyak sekali yang sangat tidak disiplin ya. Nanti Iya, seperti itu ya, Saudara. Ya. Terima kasih untuk jawaban yang kedua. Yang ketiga saya ingin mempertanyakan bagaimana rasa tanggung jawab agar seseorang tidak melakukan korupsi. Bagaimana sih tanggung jawab mereka? Oke, baik. Mungkin tanggung jawab kita sebagai sesama individu atau manusia intinya saling mengingatkan jika mungkin ada kejanggalan atau yang tidak enak untuk dilihat, kita saling mengingatkan, menegurnya gitu. Gitu Pak Arsyad. Oh ya, baik. Ya betul sekali, karena setiap individu manusia ya memang sangat betul sih yang disampaikan Pak Wahyu. Iya, karena kita harus saling mengingatkan intinya Pak. Ya, betul. Terima kasih. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang keempat berarti ya Pak Wahyu. Ini mengenai adil. Adil yang dimaksud di sini itu bagaimana kita bisa bersikap adil ketika kita menemui seseorang yang misalnya yang korupsi gitu. Bagaimana sih adil yang seperti apa yang harus kita lakukan? Oke, baik Pak Arsyad. Menurut definisi adil dulu nih Pak Arsyad. Definisi adil siap. itu kan sama berat, tidak berat sebelah gitu. Sama rata artinya, ya. Artinya di sini kalau ada pihak yang korupsi, ya berarti kita salah itu. Kita harus bisa memilih mana yang salah dan mana yang benar. Itu harus definisi adil dalam anti korupsi. Iya. Jadi kita tidak bisa berbohong lagi gitu. Tidak berpihak sebelah artinya. Jadi kalau salah ya salah, kalau benar ya benar Pak Arsyad.
tidak pandang dari segi sudut manapun, terutama di Iya, negeri betul, kita Pak. sendiri nih. Mengenai Iya, adil ini Pak. sangat luar biasa ya, Pak ya. Berhubungannya Masih berat. Luas ya sekali ini, Pak. masih tumpul ke atas Tumpul ya. ke atas ya. Oke, terima kasih Pak Wahyu atas penjelasan mengenai adil ini. Untuk pertanyaan yang kelima yaitu berani. Sikap berani yang seperti apa sih yang harus kita lakukan dalam nilai-nilai anti korupsi ini? Oke, baik. Menurut saya berani ini dalam arti kita itu berani menindak bahwa ini salah, Berani ya kita menindak, harus harus memberikan sanksi, baik sanksi sosial maupun sanksi secara hukum, Pak Arsad. oh, Jadi kita berani bahwa kita ini benar. Tetapi masih banyak saya temui, terutama di negara ini, mengenai keberanian ini. Maka mengapa gitu banyak seseorang yang masih buta akan hukum dan gila dengan uang, itu bagaimana sih tanggapannya Pak Wahyu? Itu berarti kita kurangnya wawasan terhadap kondisi negara kita ini, Pak Arsad. Oh iya betul. Jadi solusinya ya kita banyak-banyak berteman gitu. Karena dengan teman itu penting sekali, Mengedukasi Pak ya, Arsad. Iya, edukasi sangat penting ya, berarti ya. penting sekali, Pak Arsad. Penting sekali. Jadi Siap, terima banyak-banyak kasih. cari informasi tentang kalau kita kekurangan dalam bidang hukum, ya kita cari hukum itu bagaimana, seperti apa. Jadi jangan langsung mengambil keputusan begini, padahal kita ini orang awam atau tidak tahu apa-apa, Pak Arsad. Iya, siap. Siap, terima kasih. Luar biasa nih Pak Wahyu. Aduh, sangat bermanfaat sekali lah. Yang keenam yaitu mengenai peduli. Peduli dalam nilai-nilai anti korupsi. Itu bagaimana sih Pak Wahyu untuk menerapkan, ya terutama untuk pribadi ya, untuk kita. Itu bagaimana sih Pak? Ya, jadi begini Pak Arsad. Menurut saya peduli itu bisa dikaitkan dengan sikap berani yang tadi, Pak Arsad. Ya, betul. Karena awalnya kita peduli, setelah itu kita melakukan tindakan dengan berani. Contohnya kita ini peduli bahwa apa yang dilakukan teman kita ini salah, kita mengingatkan. Nah, dengan berani kita harus bertindak sebagaimana apa yang harus saya lakukan agar dia kembali ke jalan yang benar, Pak Arsad. Luar biasa Pak Wahyu. Betul sekali itu. Oke, baik, terima kasih Pak Wahyu. Berikutnya pertanyaan ketujuh berarti ya Pak. Ini menyangkut dengan etos kerja atau kerja keras. Itu bagaimana ya Pak Wahyu? Kerja keras yang dimaksud di sini itu untuk agar tidak seseorang melakukan korupsi ketika bekerja, mungkin seperti itu. Itu bagaimana Pak Wahyu? Oh, jadi begini Pak Arsad. Kerja keras itu kan berarti ketika kita sudah bekerja dengan semaksimal mungkin, artinya kita itu dapat hasil yang memuaskan, Pak Arsad. Nah, jadi kalau munculnya korupsi itu akibat kita itu kurang puas karena hasil ataupun apa yang kita kerjakan itu, Pak Arsad. Jadi mereka ingin lebih dengan cara yang instan, gitu Pak Arsad. Nah, siap, terima kasih. Memang sangat diperlukan sekali itu kerja keras ya Pak Wahyu untuk menghindari hal-hal anti korupsi. Berarti ya. Ya, berikutnya yaitu pertanyaan ke-8 mengenai sederhana nilai-nilai anti korupsi. Sederhana apakah sih yang Pak Wahyu ketahui mengenai nilai-nilai anti korupsi? Oh, gini Pak. Perilaku atau bagaimana? Silakan Pak Wahyu. Kalau sederhana akan saya hubungkan dengan gaya hidup, Pak Arsad. Mungkin ketika gaya hidup sederhana, seseorang itu tidak perlu atau memiliki penghasilan yang banyak gitu, Pak Arsad. Cukup dengan apapun kita bersyukur, Pak Arsad. Jadi dengan sikap sederhana, kita banyak-banyak bersyukur, Pak Arsad. Kita tidak akan mengambil hak orang lain, karena mungkin diri saya saja sudah cukup.
Ya, pertanyaan terakhir Pak Wahyu ini mengenai kepribadian, yaitu mandiri. Mandiri nilai-nilai anti korupsi. Bagaimana agar diri ini selalu mandiri dan teguh pada pendirian. Itu bagaimana Pak Wahyu? Agar tidak terjerumus ke Begini Pak hal-hal Arsyad. salah satunya korupsi. Oh iya baik Pak Arsyad. Jadi mandiri itu kan berarti individu ya Pak Arsyad. Ya, betul sekali individu. Seorang individu itu hidup itu harus mempunyai prinsip Pak Arsyad. Jadi Ya. ketika dalam kondisi sesulit apapun, kita itu punya berpegang teguh pada prinsip yang kuat Pak Arsyad. Godaan sebesar apapun untuk melakukan korupsi, ketika kita mempunyai prinsip itu tidak akan sampai kita melakukan korupsi Pak Arsyad. Jadi prinsip itu bisa mencegah kita melakukan hal-hal yang di luar prinsip kita Pak Arsyad. Jadi prinsip itu penting Pak Arsyad. Siap. Oke, mungkin itu saja Pak Wahyu ya. Jadi kesimpulannya ya bahwa nilai-nilai anti korupsi ini sangat penting untuk kita pahami ya Pak Wahyu ya. Jadi bagaimana untuk kesimpulan mengenai nilai-nilai anti korupsi ini Pak Wahyu mungkin bisa disampaikan? Jadi kesimpulan dalam nilai-nilai anti korupsi ini intinya kita itu meningkatkan kesadaran kita terhadap hal-hal yang mencurigakan tentang korupsi ataupun kita ini mawas diri Pak Arsyad. Jadi kita tingkatkan lagi kejujuran kita, kepedulian kita, kedisiplinan kita, tanggung jawab, serta kerja keras kita. Itu Pak Arsyad. Siap. Oke, terima kasih banyak Pak Wahyu atas waktunya, atas penyampaian hari ini, dan juga sangat bermanfaat sekali. Semoga kedepannya para pemuda-pemuda di kita ini sadar akan hal-hal yang seperti ini. Terima kasih saya ucapkan Pak Wahyu yang sangat sebesar-besarnya. Akhir kata, bila mana ada salah-salah kata yang saya sampaikan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Gimana Zat jawabannya? Instan Zat.